Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, kesempatan mempelajari agamanya. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang yang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, pada channel Hijrah Betul Ilmu ini kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilal Talibul Ilmi karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Kita akan melanjutkan pada bab ke-14, yaitu bertahap dan tertib dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari ini Allah menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi kita, sebagai sebab bertambahnya iman dan amal soleh. Jadi kita akan melanjutkan pada game pertama, yaitu tentang bab setelah pada bab sebelumnya terhadap adab terhadap guru dan majelis ilmu, maka pembahasan berikutnya adalah bertahap dan tertib dalam menuntut ilmu. Sangat penting karena banyak orang yang rusak dalam belajar bukan karena tidak semangat, tetapi karena tidak tertib. Ia belajar agama secara loncat-loncat. Hari ini membahas akidah, besok masuk ke pembahasan mazhab, lusa ikut debat firqah, kemudian lompat ke masalah politik, lalu masuk ke pembahasan hadis yang rumit. Pada dasar iman, ibadah dan tauhid belum kokoh. Banyak kita lihat pada yang sudah belajar agama lama, kan mereka digelari sebagai ikhwan sunni kibar, tapi tidak paham apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini realita yang banyak terjadi kita lihat di masyarakat pada penuntut ilmu. Akibat dari masalah ini, ilmu yang masuk bukan menjadi bangunan yang kuat, tetapi menjadi serpian informasi bercampur. Orang seperti ini bisa tampak banyak tahu, tapi kita diuji dalam masalah dasar ternyata rapuh. Jadi jalan ilmu tidak seperti orang memungut barang secara acak. Jalan ilmu seperti membangun rumah, harus ada pondasi, tiang, dinding, lalu atap. Dia dimulai dari pondasi dulu, tiang, dinding, lalu atap. Jangan terbalik, atap, dinding, tiang, lalu pondasi. Ini tidak akan ada hasilnya yang baik terhadap pondasi kita sebab dalam beragama. Kalau atap dipasang sebelum pondasi, rumah tidak akan berdiri. Ini sama seperti itu. Kalau kita sibuk dengan pembahasan yang belum kokoh kita dalam agama, akhirnya pondasi itu akan runtuh dengan mudah. Ini kita analogikan seperti kita membuat rumah. Kita harus memulai dari pondasi yang kokoh. Apa pondasi yang kokoh? Itu adalah tauhid, akidah. Itu pondasinya. Agama adalah semua nabi adalah mengajarkan tauhid dahulu, baru ibadah-ibadah lain. Jadi kalau pondasi tidak kuat, rumah sebagus apapun akan mudah hancur dan robohnya. Karena itu bab ini menanamkan prinsip besar, penuntut ilmu harus belajar secara bertahap dan tertib. Karena ilmu yang tidak dibangun dengan urutan yang benar akan mudah runtuh dan menimbulkan kekacauan pemahaman. Kita lanjutkan pada teks matan dari kitab ini. Penulis kitab berkata dengan maknanya, seorang penuntut ilmu hendaknya menempuh jalan ilmu secara bertahap dan tertib. Ia mulai dari ilmu yang paling penting, menguatkan dasar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih luas, tidak tergesa-gesa, tidak meloncat ke masalah yang besar sebelum matang, dan tidak mengambil ilmu secara kacau dari berbagai arah dan tanpa arah bimbingan. Penjelasan makna umum bab ini. Makna umum bab ini adalah bahwa ilmu harus dibangun dengan tadarrujud, yaitu secara bertahap. Bertahap dalam ilmu artinya adalah mulai dari yang paling wajib, mendahulukan tauhid sebelum cabang-cabang lain. Ini yang paling wajib itu adalah tauhid. Memahami ilmu ibadah sebelum masuk rincian perbedaan pendapat. Belajar kitab kecil sebelum kitab besar. Menguasai kaidah. Jangan ini kita juga lihat ya, mereka sibuk dengan kitab-kitab besar, tapi kitab yang wajib yang berkaitan tauhid mereka tidak paham, tidak pelajari, akan meremehkan kitab kecil. Padahal kitab kecil yang utama itu adalah kitab belajar tauhid.
Lalu menguasai kaidah dasar sebelum masuk perincian, tidak tergesa-gesa ingin tampil sebelum matang, tidak berpindah-pindah tanpa menyelesaikan dasar. Nah, ini poin-poin yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu ataupun siapa saja yang ingin belajar ilmu, harus memahami dari pondasi tauhid dahulu, baru cabang-cabang lain. Tata tertib dalam ilmu artinya belajar dengan susunan yang benar. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ada ilmu yang diwajib segera diketahui setiap muslim, ada ilmu yang sifatnya lebih khusus. Contohnya, seorang muslim harus lebih dahulu memahami tauhid dan bahayanya syirik apa, makna dua kalimat syahadat apa, rukun iman apa, rukun Islam apa, tata cara sholat apa, halal dan haram terkait kehidupannya, adab dasar sebagai seorang muslim. Ini urutan yang paling tepatnya. Nah, jadi kita perlu sebelum membahas hal yang lain, kita harus paham dulu tauhid dan bahaya syirik itu apa. Karena sebagus apapun ibadah, kalau udah bercampur syirik, tertolak. Nah, ini penting dipahami. Sebagus apapun ibadah, sholatnya, puasanya, zakat, haji atau umrah, kalau semuanya bercampur syirik, semuanya amalannya tertolak. Setelah itu barulah ia masuk ke yang lebih luas ke cabang-cabang ilmu lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Karena kesalahan banyak orang adalah ingin langsung membahas perkara tinggi, padahal dasar belum kokoh. Ini seperti anak kecil yang belum bisa membaca tapi ingin langsung menulis kitab. Hasilnya bukan matang tetapi kekacauan. Nah, ini analoginya orang yang baru belajar SD tapi sudah ingin belajar materi kalau belajar S3. Jadi tidak mungkin. Jadi semuanya ada tahapan prosesnya. Nah, dalil dari pembahasan ini dari Al-Quran dan hadis. Kita mulai dari Al-Quran dulu. Allah SWT berfirman, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacanya secara perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya di bagian demi bagian, sedikit demi sedikit. Al-Quran Al-Isra 106. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran secara bertahap, bukan secara sekaligus. Ini memberikan pelajaran bahwa pendidikan iman, ilmu, dan amal memang dibangun secara bertahap, bukan secara sekaligus tanpa proses. Jadi semuanya tidak ada yang simsalabim, semuanya butuh proses. Demikian juga belajar agama, semuanya dimulai dari tahapan awal, yaitu dimulai dari pembahasan tauhid dan akidah. Jangan loncat-loncat, matangkan itu dulu, baru kita lanjut ke tahap pembahasan fikih ibadah dan lain sebagainya. Lalu Allah juga Allah SWT berfirman juga dalam surat selanjutnya Al-Furqan, orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami meneguhkan hatimu dengannya dan kami membacakan secara tertil. Nah, jadi Quran itu bukan diturunkan secara sekaligus. Tujuannya adalah agar kita membacanya secara tertil. Ini menunjukkan hikmah besar tadarus, yaitu harus menjadi kokoh. Maka penuntut ilmu juga harus perlu bertahap agar pemahamannya kuat. Jadi tidak bisa sekaligus, harus bertahap secara step by step, yang dimulai dengan pengokohan dari tauhid yang bersangkutan. Lalu Allah SWT juga berfirman, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepada kau ilmu. Jadi tujuannya ini adalah ayat ini mengajarkan bahwa ilmu terus diminta dan terus bertambah. Ia bukan sesuatu yang diraih sekaligus, tetapi bertahap dengan proses. Allah SWT berfirman, bertawakallah kepada Allah semampu kalian. Ini juga penting dipahami oleh siapa saja. Jangan kita memaksakan orang atau memaksakan diri yang di luar batas kemampuan kita. Nah, jadi intinya kita belajar ilmu sesuai dengan kondisi diri kita, kemampuan keterbatasan kita. Tapi tetap harus dengan urutan yang benar, bukan loncat-loncat seperti penjelasan tadi. Urutan yang benar itu dimulai tauhid dulu, akidah, lalu fikih yang lainnya. Jangan terbalik, kita sibuk dengan debat-debat. Ini yang kita lihat di media sosial yang banyak terjadi. Semuanya berdebat, tapi tidak paham apa yang diperdebatkan. Karena pondasinya tidak ada
malah kan lebih tidak paham. Ini banyak yang kita lihat. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat memperhatikan kemampuan. Dalam belajar pun seorang tidak membawa diri dengan cara yang kacau dan melampaui batas kemampuan yang akhirnya putus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa Allah kehendakkan kebaikan kepadanya, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam agama. Nah, ini Rasulullah yang menyampaikan bahwa bila siapa yang dikehendaki paham agama yang siapa yang paham agama itu adalah kurnia besar, dan pemahaman yang kokoh biasanya dibangun dengan proses yang tertib, bukan loncat-loncat. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda juga, dalam amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang paling terus-menerus walaupun sedikit. Nah, jadi konsisten walaupun kita pahamnya 1-2 ayat, tetap kita belajar, atau kita pahamnya mampu kita belajarnya bagaimana, tetap kita istiqamah dengan kondisi yang ada dalam diri kita. Nah, jangan sampai kita meloncat-loncat dalam belajar. Intinya harus tertib. Lalu hadis ini menjadi kaidah penting dalam belajar, sedikit tetapi rutin dan tertib lebih baik daripada semangat besar tapi lalu berhenti. Nah, ini banyak yang terjadi. Pada awal-awal belajar semangat sampai 2-3 kali pertemuan, 4 kali, setelah itu udah loyo. Nah, lalu biasa muridnya 10 orang, tinggal 9, lalu langsung 8, akhirnya tinggal 2-3 orang. Nah, jadi ini realita yang kita lihat ya di berbagai majelis ilmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda juga, ambillah amalan sesuai kemampuan kalian. Nah, ini hadis Bukhari 6465 dan Muslim 782 sahih. Ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan beban amal dan belajar dengan kemampuan agar tidak putus tengah jalan. Lalu Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang mempersulit agama melainkan ia akan kalah. Nah, ini Rasulullah yang menyampaikan. Nah, jadi kita cukup memahaminya dan tidak mempersulit dalam beragama. Di sini mengajarkan agar seorang menempuh jalan agama dengan cara yang benar, tidak ekstrem dan tidak kacau, dan tidak membawa diri tanpa ilmu. Lalu kita lanjutkan terkait pembahasan ini, jadi penjelasan ulama. Kita dengar dulu penjelasan Al-Imam Bukhari. Dalam Sahih beliau membuat susunan kitab dengan mendahulukan ilmu sebelum beramal. Ini menunjukkan beramal harus dibangun di atas ilmu, dan ilmu memiliki urutannya. Jadi jangan kita beramal tapi tidak punya ilmu. Dan kita juga belajar tidak berurutan sesuai dengan kaidah yang benar. Lalu ilmu jemaah juga menjelaskan dalam kitab beliau Tazkirat Asami wal Mutakalim, menjelaskan bahwa makna penting bahwa penuntut ilmu hendaknya mulai dari yang peringkas, mendasari dirinya yang pokok-pokok ilmu, lalu naik kepada pembahasan yang lebih luas. Ini adalah metode belajar yang tertib. Lalu penjelasan ulama selanjutnya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih, beliau menjelaskan akan membawa ilmu perlu diambil dari ahlinya dan ditempuh dengan adab serta sunnah yang benar. Ini menunjukkan bahwa ilmu tidak boleh diambil secara sembarangan. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab beliau Al-Miftah, menjelaskan bahwa ilmu memiliki jalanan dan tingkatan. Orang yang ingin mencapai puncak harus menempuh sebab-sebabnya dan tidak meninggalkan tahapan yang diperlukan. Lalu Syekh Muhammad Utsaimin juga menjelaskan dalam penjelasan beliau tentang adab menuntut ilmu, sering menekankan pentingnya belajar dari kitab-kitab kecil sebelum kitab besar dan menguatkan dasar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih luas. Kesimpulan dari para ulama ini adalah para ulama Al-Sunnah mengajarkan bahwa ilmu harus dipelajari secara bertahap, tertib, dan dibangun di atas dasar yang kokoh. Jadi jangan kita belajarnya loncat-loncat. Kita mulai dari tauhid dan akidah. Seolah kita akan membahas itu semua. Akan mudahkan Allah agar bisa melanjutkan video-video selanjutnya nantinya.
Lalu ke bagian ke-6 kita lanjutkan, mengapa belajar harus bertahap? Karena akal manusia juga punya kapasitas. Hati manusia juga perlu dibina perlahan. Ilmu yang masuk terlalu banyak tanpa urutan bisa merubah jadi beban dan bukan cahaya. Jadi tidak mungkin kita menyodorkan satu pelajaran langsung 10. Sementara dia baru hijrah atau baru paham sedikit agama. Yang ada malah dia besok tidak datang lagi karena otaknya sudah penuh, tidak mampu menerima. ini yang hal seperti ini perlu dipahami oleh setiap kita. Jangan sampai kita sibuk menyampaikan ilmu tapi kapasitas orang tidak sesuai dengan kondisi yang dia mampu. Jadi lihatlah kapasitas seorang dalam menyampaikan ilmu. Jadi lebih baik bertahap dan dipelajari secara perlahan, yang penting kokoh. Orang yang belajar secara acak biasanya terkena beberapa penyakit ini. Banyak tahu istilah tapi tidak paham maknanya. Berani membahas perkara besar tapi lemah dalam ini realita yang saya lihat sendiri dari beberapa seseorang ikhwan sudah belajar lama dan istilahnya kita melihat dia sudah seperti ikhwan yang mengerti agama, tapi kenyataannya hal yang mendasar dia tidak paham. Ini yang sangat menyedihkan. Bagaimana dia bersikap dalam beragama, mendahulukan akalnya atau mendahulukan dalil. Ini banyak yang, dan ini saya lihat sendiri dari realita dari masyarakat yang kondisi seperti ini. Tidak paham akan agama. Yang bagaimana cara menentukan memilih pendapat seseorang, pendapat guru, apakah guru itu bertentangan dengan dalil atau bahkan gurunya sendiri tidak berdalil dan tapi dia benarkan. Ini realita yang saya lihat sendiri dari seorang penuntut ilmu yang bingung dalam menentukan arah itu semuanya karena tauhidnya tidak kokoh, ilmunya tidak kokoh. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam ini. Ini nasihat terutama untuk diri saya sendiri dan bagi para pendengar dimanapun berada. Lalu selanjutnya mudah bingung ketika mendengar berbeda pendapat. Cepat merasa alim karena mengenal banyak topik. Sulit membedakan pokok dan cabang. Mudah berpindah rujukan kerana tidak punya fondasi. Ini realita yang terjadi di dalam masyarakat, di pengajian, di masjid-masjid yang kita lihat mereka sudah dijuluki ikhwan kibar, tapi itu tadi hal-hal yang mendasar yang jadi pokok mereka tidak paham dan tidak kuat. Mereka sibuk dengan mengurus urusan yang cabang. Yang pokok mereka belum kuat tapi sudah mengurus yang cabang. Ilmu juga harus tertib seperti tangga. Seorang naik satu anak tangga lalu dilanjutkan ke tangga berikutnya. Jangan loncat-loncat. Jika ia meloncat terlalu tinggi, ia bisa terjatuh. Begitu juga dengan ilmu. Orang yang belum kuat dasar tauhidnya, jangan sibuk dulu dengan debat yang panjang. Orang yang belum paham cara sholat, jangan terlalu sibuk dengan masalah cabang yang rumit. Orang yang belum paham usul masalah pokok, jangan tergesa-gesa membongkar masalah khilaf tingkat tinggi. Ini realita yang kita lihat terjadi di tengah masyarakat, para penuntut ilmu yang sudah lama mengaji, tapi yang hal-hal pokok mereka tidak kokoh. Akhirnya terjadilah salah dalam menentukan cara beribadah. Bukan berarti pembahasan tinggi tidak penting, tapi semua ada waktunya. Yang salah adalah pendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang awal. Jadi terbalik. Sibuk yang ujung, tapi yang awal tidak paham. Harusnya yang awal ni yang harus dikokohkan dulu. Jadi kalau yang awal ya sudah kokoh, itu seperti contohnya bila kita
ada perbedaan suatu permasalahan, ya kita tanya aja dalilnya mana. Mana perkataan Allah, mana perkataan wahyu dari Allah, mana perkataan dari Rasulullah. Cukup kita tanyakan dalilnya mana. Kalau tidak ada dalilnya, bagaimana Anda mengikuti agama tapi hanya berkata dari pemahaman opini seseorang? Karena yang namanya ulama kita bisa terima apabila tidak bertentangan dalil, dan bila bertentangan dalil kita wajib tinggalkan. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Dan ulama-ulama bisa benar bisa salah, jangan sampai taklid buta. Lalu yang ketujuh, kita lanjutkan hubungan realita dengan kehidupan saat ini. Zaman sekarang banyak orang belajar agama dari potongan-potongan, satu potongan video tentang akidah, satu potongan tentang fikih, satu potongan tentang politik, satu potongan tentang bentang, satu potongan tentang sejarah, lalu semuanya masuk tanpa susunan. Akhirnya ia merasa banyak tahu, tapi ketika ditanya dasar agama, jawabannya tidak kokoh. Ada juga yang terlalu cepat masuk dunia bantahan, baru belajar sedikit langsung ingin membantah semua orang, padahal bantahan membutuhkan ilmu, adab, keadilan, dan pemahaman yang matang. Ada juga belajar hanya mengikuti isu viral. Jika sedang ramai masalah A, ia belajar A. Jika ramai masalah B, ia belajar pindah B. Ilmu dibentuk oleh tren, bukan dengan manhaj yang belajar yang benar. Jadi lagi ada isu ini sibuk, lagi ada isu ini sibuk. Jadi kalau belajarnya tidak kokoh, akhirnya mudah gampang terombang-ambing dan tidak paham dengan bagaimana bersikap sebagai seorang menuntut ilmu, apa yang harus dia ambil. Karena kalau belajarnya loncat-loncat, akhirnya tidak kokoh dalam ilmu yang dia milikinya. Inilah berbahaya, sebab agama tidak dibangun dengan untuk tren. Agama dibangun dengan wahyu, pemahaman salaf, bimbingan ulama, dan urutan belajar yang benar. Peringatan terhadap penyimpangan. Pertama, dampaknya kalau belajar loncat tanpa dasar ilmu membuat ilmu rapuh, tidak tertata. Kedua, tergesa-gesa masuk pemahaman besar, masalah besar butuh ilmu tanpa alat, seorang mudah salah paham. Yang ketiga, belajar hanya dari potongan bisa bermanfaat sebagai pengingat, tapi juga tidak cukup membangun ilmu. Yang keempat, merasa matang karena banyak mendengar tidak otomatis berarti kuat pemahaman. Yang kelima, menjadikan isu viral sebagai kurikulum belajar, ini sangat berbahaya. Ilmu harus punya arah, bukan dikendalikan oleh tren. Yang keenam, meremehkan ilmu dasar, ini kesalahan besar. Dasar yang kokoh adalah kunci keselamatan. Lalu selanjutnya ke-9, teruskan beberapa kesalahpahaman yang sedang muncul. Belajar dasar itu terlalu lama. Salah. Justru dasar yang kokoh mempercepat pemahaman dan pada tahap yang berikutnya. Yang kedua, kesalahan yang kedua, saya ingin belajar masalah besar agar cepat paham. Ini tergesa-gesa. Masalah besar membutuhkan alat dan ilmu kedewasaan. Yang ketiga, yang penting banyak mendengar kajian. Ini tidak cukup. Banyak mendengar, harus disertai urutan, pengulangan, dan bimbingan. Lalu kalau selanjutnya, kitab kecil itu untuk pemula, saya tidak tertarik. Ini juga keliru. Banyak ulama besar memulai dari kitab dasar, karena kitab dasar adalah pondasi. Belajar pelan, nanti kalau belajar pelan nanti tertinggal. Ini juga tidak tepat. Lebih baik pelan tapi kokoh daripada loncat tapi kacau. Dan ini banyak yang terjadi realitanya di tengah masyarakat, pada penuntut ilmu banyak yang terjadi hal seperti ini. Sudah belajar bertahun-tahun tapi hal-hal yang mendasar tidak paham, seperti banyak yang mendulukan akal daripada dalil-dalil yang saat kita tanya mana amalan yang antum lakukan, dalil yang tidak bisa jawab. Lalu selanjutnya, memahami realita yang terjadi di masyarakat. Fenomena yang banyak terjadi adalah semangat belajar besar tapi tidak punya kurikulum. Sebab-sebabnya adalah, pertama, akses ilmu yang terlalu banyak tetapi bimbingan kurang. Kedua, media sosial membentuk kebiasaan belajar potongan. Yang ketiga, sebagian orang lebih tertarik isu panas daripada ilmu dasar. Yang keempat, banyak yang ingin cepat tampil. Yang kelima, kurangnya kesabaran dalam membangun fondasi.
Dampak terhadap umat apa? Banyaknya informasi tetapi sedikit pemahaman. Mudahnya bingung saat mendengar perbedaan, mudahnya terseret kepada tokoh atau tren, banyaknya berbicara sebelum matang, lemah dalam dasar akidah, ibadah dan adab. Karena itu umat perlu kembali kepada metode belajar yang tertib. Sikap seorang muslim terhadap masalah ini. Sikap yang harus benar adalah pertama, menuntut ilmu harus menuntut mulai dari ilmu yang wajib, yaitu tauhid, akidah, ilmu ibadah dasar dan adab. Nah, ini urutan yang paling mendasar sekali. Harus paham tauhid, akidah, ibadah dasar dan adab. Nah, ini paling wajib yang harus dipahami. Yang kedua, ia harus belajar bertahap dan ringkas ke luas daripada dasar ke cabang. Yang ketiga, ia harus memiliki guru dan rujukan yang membimbing urutan belajarnya. Keempat, ia tidak boleh tergesa-gesa membahas perkara yang tinggi sebelum memiliki alat ilmu. Lalu yang kelima, ia harus mengulang pelajaran dari dasar hingga kuat. Keenam, ia harus lebih mencintai ilmu yang menyamakan daripada ilmu yang sekadar membuatnya lebih pintar. Kesimpulannya dari pembahasan ini, penuntut ilmu wajib belajar secara bertahap dan tertib. Karena ilmu yang benar dibangun dengan pondasi, bukan dengan loncat-loncat dan potongan yang kacau. Lalu yang ke-12, ringkasan pelajaran bab ini, ilmu harus dipelajari secara bertahap dan tertib. Dasar harus didahulukan sebelum pembahasan cabang yang rumit. Belajar loncat-loncat membuat ilmu rapuh. Al-Quran diturunkan bertahap sebagai pelajaran besar dalam pendidikan iman. Lalu sedikit tidak apa-apa sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqamah. Untuk ilmu harus menghindari banyak belajar hanya karena tren dan isu viral. Ilmu yang kokoh dibangun di pondasi yang benar. Lalu kita lanjutkan evaluasi pemahaman terhadap bab ini. Apa yang dimaksud dengan bertahap dalam ilmu? Jawabannya belajar dari dasar ke cabang, dari jawaban paling wajib ke yang lebih luas dan tidak tergesa dalam membahas yang lebih tinggi. Apa dalil Al-Quran diturunkan bertahap? Jawabannya adalah Allah firman, Al-Quran telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacanya perlahan kepada manusia dan kami turunkan ke bagian demi bagian. Al-Quran surat Al-Isra 106. Dan Allah juga berfirman, orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada kami sekaligus? Demikian agar kami meneguhkan hatimu dengannya dan kami membacakan secara tartil. Al-Furqan 32. Mengapa ilmu harus tertib? Jawabannya agar pemahaman kokoh yang tidak bercampur secara kacau. Yang keempat, apa bahaya belajar loncat-loncat? Jawabannya ilmu menjadi rapuh, mudah bingung dan sulit membedakan antara pokok dan cabang. Apa yang harus didahulukan dalam belajar? Ini yang harus didahulukan adalah tauhid, akidah, ilmu dasar adab dan ilmu yang wajib diketahui setiap muslim. Apakah potong video cukup membangun ilmu? Tidak. Potongan bisa mengingat tetapi tidak cukup sebagai metode utama. Mengapa belajar dari kitab dasar penting? Karena kitab dasar membangun pondasi sebelum masuk ke pembahasan luas. Apa bahaya menjadi isu viral sebagai orang belajar? Jawabannya, ilmu menjadi tidak tertib dan mudah dikendalikan oleh tren. Apa kaidah penting dalam belajar hadis? Amal. Jawabannya adalah amal yang paling cinta Allah dan terus menerus walaupun sedikit. Ke-10 kesimpulan besar dari bab ini. Jawabannya adalah penuntut ilmu harus belajar bertahap dan tertib agar ilmunya kokoh, selamat dan bermanfaat. Bagian terakhir yaitu nasihat penutup dan doa. Wahai penuntut ilmu, jangan tergesa-gesa ingin mencapai ke puncak sebelum engkau menapaki tanggal pertama dengan benar. Jangan malu belajar dari dasar, jangan bosan mengulang hal yang pokok, jangan tertipu oleh banyaknya tema yang tidak menarik sementara pondasimu belum kuat. Ilmu bukan perlombaan siapa yang lebih cepat paham. Ilmu adalah perjalanan menuju Allah SWT. Yang penting bukan cepatnya langkah tetapi benarnya arah yang kuat pijakannya. Bangunlah ilmumu seperti membangun rumah. Kuatkan pondasinya dulu, susun tiang, rapikan dinding, baru naik ke bagian atas. Jika pondasi lemah, bangunan akan runtuh saat diuji. Semoga Allah SWT membimbing kita menuntut ilmu dan dengan tertib, sabar
dan benar, menjauhkan kita dari hal tergesa-gesa, dan menjadikan ilmu kita kokoh dan bermanfaat serta membawa kita kepada amal soleh. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami kesabaran dalam belajar, bimbinglah kami menempuh urutan ilmu yang benar, dan janganlah jadikan kami termasuk orang yang banyak tahu tetapi rapuh dalam pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Apa yang dipelajari diniatkan agar bisa menjadi amal yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah SWT. Dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu adalah kelemahan saya pribadi. Semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insya Allah kita akan membahas pada video berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.